menduga bahwa sesekali setiap orang mengalami kehilangan sesuatu. Sebuah buku, kunci rumah. Tidak tahu bagaimana dengan Anda? Ketika saya kehilangan benda-benda itu, pertama yang akan saya lakukan adalah menyusuri kembali jalur yang telah saya lalui. Hanya di dalam pikiran saya mundur ke masa lalu, demi langkah, untuk mengingat-ingat mana saya telah meletakkan benda yang sekarang ini tidak dapat saya temukan. Saya menelusuri kembali langkah-langkah saya dengan hati-hati membalikkan kesalahan saya. Meletakkan kunci-kunci di meja sebagaimana seharusnya, meletakkan kembali buku di rak buku. Suri kembali dan membalikkan apa yang telah saya lakukan adalah salah satu cara terbaik bagi saya untuk menemukan sesuatu yang telah hilang. Dan ini telah diberi judul, Haus hilang dan ditemukan kembali. Kita akan memusatkan perhatian pada Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai pasal 3 ayat 24. Kisah tentang dosa Adam dan Hawa di Taman Eden. Akan melihat bahwa Musa menulis tentang Adam dan Hawa yang kehilangan Firdaus untuk mendorong Israel menyusuri kembali dan kembalikan langkah-langkah yang diambil oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Jika Israel belajar dari kisah ini, mereka dapat berharap menemukan Firdaus kembali. Kita akan melihat bahwa dorongan yang Musa berikan kepada Israel juga adalah firman Allah bagi kita saat ini. Dan menelusuri kembali langkah-langkah Adam dan Hawa, orang-orang Kristen pada masa kini juga dapat menemukan Firdaus. Pendidikan kita terhadap Kejadian pasal 2 dan pasal 3 akan dibagi dalam 3 bagian. Pertama, kita akan menyelidiki struktur sastra dari nas ini. Kedua, kita akan berfokus pada makna asali dari pasal-pasal ini untuk memahami mengapa Musa menulisnya demikian bagi orang Israel. Ketiga, kita akan memperhatikan penerapan modern dengan bertanya, bagaimana Perjanjian Baru menuntun kita untuk menerapkan bagian ini dengan tepat dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan struktur sastra dari nas kita. Walaupun Kejadian pasal 2 sampai pasal 3 merupakan nas yang cukup panjang dan membahas banyak topik, sebenarnya bagian ini membentuk sebuah narasi yang menyatu. Untuk memahami bagian ini dengan benar, kita perlu berfokus pada kedua pasal ini sebagai satu unit sastra. Pendidikan kita terhadap struktur sastra dalam Kejadian pasal 2 dan 3 akan membahas dua hal berikut. Pertama, kita akan memperoleh gambaran luas tentang bagian-bagian utama dari nas itu. Kedua, kita akan menanggapi beberapa simetri yang penting di antara bagian-bagian yang beragam ini. Kita dapat menangkap inti dari pesan Musa kepada Israel. Kita mulai dengan suatu gambaran luas tentang struktur sastra dari Kejadian pasal 2 dan 3. Judul singkat yang muncul dalam bagian pertama pasal 2 ayat 4. Pasal ini terdiri atas 4 bagian utama. Keempat bagian utama itu terutama ditandai dengan perubahan dalam topik dan karakter. Harus menelusuri keempat langkah ini, merangkum isi dasarnya. Kisah dramatis pertama dalam kisah kita muncul dalam pasal 2 ayat 4 sampai 17. Kita membaca bahwa Allah menempatkan Adam di dalam Taman Eden. Ayat ini diawali dengan pandangan panorama tentang Taman Eden. Seperti yang dikatakan oleh pasal ini, seluruh taman itu adalah tempat yang sangat indah bagi Adam untuk tinggal dan bekerja. Kemudian perhatian dari bagian ini menyempit kepada penciptaan Adam dan pengutusannya untuk bekerja di dalam taman itu. Adam diberi hak istimewa yang besar oleh anugerah Allah. Seharusnya memelihara taman itu untuk mewakili Allah. Kedua pada narasi kita, pasal 2 ayat 18-25 yang akan kita sebut, isi manusia dilengkapi. Materi ini Allah bahkan menambahkan berkat-berkat yang lebih besar lagi dalam kehidupan Adam. Dan ini diawali dengan memperkenalkan masalah baru, tercatat dalam pasal 2 ayat 18. Itu Allah memandang Adam dan berkata, baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Berikutnya dalam pasal 2 ayat 18-25 melaporkan mana Allah menangani masalah ini. Adam mencari seorang pendamping di antara binatang-binatang. Akhirnya Allah membentuk seorang wanita dan membawa dia kepada Adam. Cara ini melengkapi ciptaan yang luar biasa yang sudah dibuatnya untuk Adam dan Hawa. Yang ketiga dari narasi kita adalah pasal 3 ayat 1-21. Kita sebut kondisi yang dikutuk. Hari ini dimulai dari pasal 3 ayat 1, diperkenalkannya topik dan karakter yang baru, ular yang mencobai. Saat ini dan seterusnya, pasal 3 ayat 1-21 membahas pencobaan si ular, hasil dari pencobaan itu. Jatuh dalam pencobaan si ular, hingga ia dan Adam makan dari pohon terlarang dan jatuh di bawah kutuk-kutuk ilahi. Dan keempat, dalam struktur yang mencakup seluruh bagian ini adalah pasal 3 ayat 22-24. Kita berjudul Usia di luar taman. Dan ini ditandai oleh perubahan penting lainnya di dalam topik yang dibahas. Dapati Allah membicarakan masalah pohon kehidupan. Pasal 3 ayat 22 kita membaca kata-kata ini. Usia itu, sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, hingga ia hidup untuk selama-lamanya. Untuk menyelesaikan masalah potensial mengenai Adam memakan buah pohon itu, mengusir Adam dari taman itu dan menempatkan kerubim dan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga pintu masuk ke Eden. Saat itu dan seterusnya, manusia tidak dapat lagi memasuki taman Eden tanpa intervensi langsung dari Allah. Mengingat keempat bagian utama dari nas ini, kita sekarang dapat lebih mencermati kejadian pasal 2-3 untuk melihat simetri yang dramatis yang ditampilkan oleh nas ini. Dan menempatkan secara berdampingan elemen-elemen yang berbeda dalam bagian ini, kita menyingkapkan hal-hal yang menjadi pusat perhatiannya dalam narasi ini. Menyelidiki simetri dari narasi ini, mula kita akan mengamati keseimbangan antara bagian awal dan akhir narasi kita. Kita akan melihat simetri antara dua bagian tengah dari kisah itu. Pertama-tama kita menilik bagian awal dan akhir dari nas ini. Yang akan kita lihat, Kejadian pasal 2 ayat 4-17 dan Kejadian pasal 3 ayat 22-24 sangat kontras setidaknya dalam 3 hal penting. Pertama adalah dalam lokasi. Ini dimulai dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika Allah menempatkan Adam di dalam Taman Firdaus, tinggal dan bekerja di sebuah tempat yang penuh dengan berkat-berkat ilahi, tumbuhan yang subur, yang memberikan kehidupan, mulia dan batu mulia yang mengelilingi dia di mana-mana. Kontras, itu berakhir pada pasal 3 ayat 24 ketika Allah mengusir Adam dan Hawa dari taman itu. Kontras geografis ini menegaskan tempat yang paling ideal untuk dihuni oleh manusia di bumi adalah di Taman Eden. Dan kedua dalam fokus di setiap bagian adalah dalam pohon-pohon yang istimewa di taman itu. Pun Kejadian pasal 2 ayat 4-17 menyebutkan adanya 2 pohon, kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jika kita tiba pada pasal 2 ayat 17, ada 1 pohon yang diperhatikan, itu pengetahuan. Ini memiliki kekuatan untuk memberikan kepada manusia
pengetahuan berdasarkan pengalaman tentang kebaikan dan dosa. Ini dapat mencelikkan mata mereka untuk melihat hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pada kontras, akhir narasi dalam pasal 3 ayat 22-24 tidak lagi berfokus pada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, melainkan secara eksklusif perhatikan pohon kehidupan. Kehidupan ini mempunyai kuasa untuk memberikan kepada manusia hidup yang kekal. Allah mengusir Adam dan menutup jalan masuk ke pohon ini. Pasal ini menegaskan bahwa akses yang bebas yang tadinya dimiliki oleh manusia untuk memasuki taman itu dan untuk menikmati semua berkat yang tersedia di sana telah lenyap sampai Allah menetapkan yang sebaliknya. Perbedaan ketiga antara bagian awal dan akhir narasi kita adalah di dalam penugasan manusia. Dalam pasal 2 ayat 15, langkah pertama melaporkan bahwa Allah menugaskan Adam untuk melakukan pekerjaan yang diberkati di dalam taman itu tanpa penderitaan dan tanpa kesulitan. Namun dalam pasal 3 ayat 23, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dan menghukum mereka untuk bekerja dengan susah payah di luar taman itu. Kontras ini juga menyediakan perspektif yang sangat penting untuk kisah ini, bahwa manusia tidak hanya kehilangan keajaiban dari kehidupan di Taman Eden, kita juga dikutuk dengan kesulitan selama kita berada di luar taman itu. Kontras ini, kita bagian awal dan akhir dari Kejadian pasal 2 sampai pasal 3, perhatian kita kepada beberapa aspek yang paling vital dalam narasi ini. Menulis tentang suatu perubahan besar dalam kondisi manusia terjadi di zaman purba. Pada awalnya menetapkan agar manusia tinggal di dalam tamannya. Di dosa Adam dan Hawa, belenggu mereka dalam kesulitan dan masalah, memisahkan mereka dari pohon yang memberikan hidup kekal. Yang akan kita lihat, bagian kontras ini berbicara langsung kepada situasi yang dihadapi oleh orang Israel sendiri ketika Musa memimpin mereka ke tanah perjanjian. Israel telah berada jauh dari Eden, mereka menderita di bawah kekejaman perbudakan di Mesir. Mereka perlu memperoleh kembali berkat-berkat yang Allah sediakan di Eden. Mengingat simetri-simetri yang kontras di bagian luar dari kisah ini, kita akan memperhatikan bagian-bagian tengah dalam kisah ini. Itu Kejadian pasal 2 ayat 18-25, pasal 3 ayat 1-21. Langkah internal ini isi celah di antara bagian awal dan akhir membentuk rangkaian simetrinya sendiri yang kontras, setidaknya dalam 3 hal. Kontras berfokus pada hubungan manusia dengan Allah. Langkah kedua, kita melihat hubungan yang harmonis antara Adam dan Allah. Pasal 2 ayat 18, Allah menunjukkan perhatian kepada Adam dan memberikan pasangan yang sepadan kepada Adam di dalam diri Hawa. Gambarannya di sini adalah gambaran tentang Allah dan umat manusia dalam keintiman dan perdamaian. Dalam bagian ketiga dari narasi ini, tidak harmonisan menggantikan keharmonisan awal antara Allah dan umat manusia. Dan Hawa tidak menaati perintah Allah. Dalam pasal 3 ayat 8, bersembunyi dari pendekatan Allah. Allah berbicara dengan marah kepada Adam dan Hawa. Kontras kedua muncul dalam hubungan manusia. Pada langkah kedua dalam Kejadian pasal 2 ayat 18-25, Adam dan Hawa mengalami kebahagiaan yang sempurna. Pasal 2 ayat 23, Adam mencetuskan puisi cinta pertama dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Hawa adalah dari tulangku, daging dari dagingku. Mereka hidup bersama dalam keadaan telanjang tanpa merasa malu. Secara kontras dalam pasal 3 ayat 16, Allah menyampaikan kutuk terhadap hubungan ini. Menyatakan bahwa perselisihan akan terus terjadi antara pria dan wanita. Istri akan berhasrat pada suaminya, suaminya akan menguasai sang istri. Kata ini menunjukkan bahwa dosa Adam dan Hawa tidak hanya merusak hubungan mereka dengan Allah,
tapi juga hubungan mereka satu sama lain. Sejak saat itu dan seterusnya, hubungan antar manusia selalu dicirikan dengan kesulitan dan pergumulan. Ketiga muncul dalam hubungan manusia dengan kejahatan. Langkah kedua, kejahatan belum hadir dalam kisah ini. Dan Hawa sepenuhnya tidak berdosa dan terpisah dari kuasa kejahatan. Pada bagian ketiga, manusia telah masuk dalam jerat si ular dan terjebak dalam perseteruan jangka panjang dengan kejahatan. Pasal 3 ayat 15 berjanji bahwa keturunan Hawa pada suatu hari nanti akan mengalahkan si ular. Pun tidak ada kemenangan langsung yang ditawarkan kepada Adam dan Hawa. Kontras di antara bagian kedua dan ketiga dalam narasi ini untuk kita melihat beberapa hal yang menjadi perhatian Musa ketika ia menulis narasi ini. Kita menulis tentang Adam dan Hawa dengan cara-cara yang berkaitan dengan pengalaman Israel. Kita terus menimbulkan kekacauan dalam kehidupan Israel. Kita merusak hubungan antara umat itu dengan Allah di antara umat itu sendiri. Lebih jauh lagi, setiap hari yang penuh penderitaan yang mereka jalani, ingatkan Musa dan Israel bahwa sama seperti Adam dan Hawa, harus menantikan saat ketika Allah pada akhirnya akan memberikan kemenangan atas kejahatan bagi umatnya. Dan mengingat struktur sastra dalam materi ini, kita dapat mempelajari makna asali dari perikop ini. Kenapa Musa menuliskan kisah tentang diusirnya manusia dari taman Allah? Dan apa yang ingin ia sampaikan kepada bangsa Israel ketika ia memimpin mereka menuju ke tanah perjanjian? Pasti, tahapan yang paling dasar menulis narasi ini untuk mengajarkan beberapa tema teologis yang umum kepada orang Israel yang dipimpinnya, memberitahukan kepada mereka banyak hal tentang asal-usul dan natur akibat-akibat dosa di dalam dunia ini. Itu merupakan tema-tema yang amat penting. Dan seperti yang telah kita lihat dalam pelajaran sebelumnya, kita tidak menulis sejarah purbanya hanya untuk memberitahu Israel tentang hal-hal historis dan teologis yang umum. Sebaliknya, seperti kebanyakan penulis kuno, telah menuliskan sejarah purbanya untuk memberikan instruksi praktis kepada umatnya tentang program-program religius dan sosial yang mutakhir. Dalam hal ini adalah meninggalkan Mesir, pergi ke Kanaan. Melihat bagaimana Musa menghubungkan Taman Eden di zaman purba, pendudukan Kanaan oleh Israel, melihat 3 elemen pada kisahnya. Musa tentang Taman Eden. Khususnya pada tuntutan kesetiaan yang harus dipenuhi oleh Adam dan Hawa. Ketiga, penggambarannya tentang kutuk-kutuk terhadap Adam dan Hawa. Pertama-tama kita melihat deskripsi Musa tentang Taman Eden. Deskripsi Musa tentang taman itu begitu kompleks. Ada banyak pertanyaan kita pada masa kini tentang Eden yang tetap tidak terjawab. Pun kita dapat memahami apa yang menjadi pusat perhatian di dalam presentasi Musa. Yang akan kita lihat menggambarkan Taman Eden dengan cara-cara yang menghubungkan Eden dengan tanah perjanjian. Di perspektif Musa, kemana ia sedang memimpin bangsa Israel pada zamannya sebenarnya adalah lokasi dari negeri purba yang disebut Eden. Aspek dalam Kejadian pasal 2 sampai pasal 3 yang menjelaskan bahwa Musa ingin agar Israel mengaitkan Kanaan dengan tanah Eden. Tapi, 2 fitur dari catatannya secara khusus penting. Itu pertama, identitas Eden. Kedua, tebusan Eden. Kita melihat identitas Eden terlebih dahulu. Kejadian pasal 2 ayat 10-14 kita membaca perkataan ini. Suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Pertama namanya Pison, itu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas itu ada. Sungai yang kedua ialah
Gihon yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Sungai yang ketiga ialah Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat adalah Efrat. Kita menulis bahwa ada satu sungai yang mengalir dari Eden dan terbagi menjadi 4 cabang. Cabangnya adalah Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Sungai yang menjadi pusat di Eden mengalir ke 4 cabang ini. Itu adalah sumber yang menjadi pusatnya. Jika kita meneliti gambaran Musa di sini, harus selalu ingat bahwa ada banyak perubahan geografis yang telah terjadi di sepanjang sejarah planet kita sejak permulaan dunia. Dan di zaman Musa, sudah tidak ada lagi satu sungai yang mengalir ke 4 cabang ini. Kitab mengajarkan bahwa sumber air yang menjadi pusat ini akan muncul di akhir zaman. Demikian, bukan Musa kepada keempat sungai yang diairi oleh sumber yang menjadi pusatnya ini, beri kita suatu gambaran perkiraan tentang lokasi yang ia yakini sebagai lokasi Eden dahulu. Kita dapat menghubungkan Sungai Tigris dan Sungai Efrat yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 14 dengan wilayah Sungai Tigris dan Sungai Efrat pada masa kini. Bahwa kitab Kejadian menyebutkan sungai-sungai itu membuat para penafsir modern pikir bahwa kitab Kejadian sependapat dengan mitos Babel bahwa Eden berada di wilayah Mesopotamia. Dalam bahasa Babel, Eden berarti dataran atau tanah datar yang terbuka. Inilah yang sangat cocok untuk wilayah Tigris dan Efrat bagian bawah. Tetapi dalam bahasa Ibrani, Eden bukan berarti dataran, ini berarti tempat yang menyukakan atau menyenangkan. Musa sama sekali tidak memakai kata dari bahasa Babel. Memakai kata Ibrani, bunyinya mirip dengan kata dari bahasa Babel untuk Eden, pun konsepnya tentang tempat ini tidak sama. Kan kitab Kejadian secara eksplisit menyatakan bahwa Eden tidak terbatas pada Mesopotamia. Seperti yang kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 10, Tigris dan Efrat mengalir dari sungai yang lebih besar yang dulunya terletak di Eden. Membaca dalam ayat 10, suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ini mengajarkan bahwa sungai di Eden itu mengairi sungai Tigris dan Efrat. Dan bahwa Eden itu terbatas pada wilayah Tigris dan Efrat. Kita menyebut Tigris dan Efrat untuk memberikan orientasi umum tentang jangkauan paling timur dari Eden. Sungai besar di timur ini menandai batas-batas sebelah timur dari wilayah Eden. Tangan ini diteguhkan oleh lokasi sungai-sungai lain yang disebutkan dalam Kejadian pasal 2. Pasal 2 ayat 11 dan ayat 13 menyebutkan sepasang sungai lain. Menulis bahwa sungai di Eden mengairi Pison yang mengalir melalui Hawila. Juga mengairi Gihon yang mengalir melalui seluruh tanah Kush. Perjanjian Lama, tanah Hawila dan Kush sering diasosiasikan dengan wilayah Mesir. Tidak tahu persis bagaimana Musa memahami sungai-sungai ini dalam kaitannya dengan sungai besar Nil. Pun kita dapat mengatakan bahwa ia menunjuk ke wilayah utara Mesir sebagai batas-batas Eden di sebelah barat. Kita bisa melihat bahwa dalam pandangan Musa, bukan tempat yang kecil, mempunyai area yang luas yang membentang Tigris dan Efrat sampai ke perbatasan Mesir. Hampir semua wilayah yang kini kita sebut sabit yang subur atau Fertile Crescent. Dalam tempat yang menyenangkan ini terdapat taman yang khusus, Taman Eden, dari wilayah yang luas bernama Eden.
Awalnya, cara Musa menghubungkan Eden dengan sabit yang subur mungkin tampaknya tidak terlalu penting. Namun sesungguhnya hal ini sangat penting untuk memahami signifikansi Eden bagi Israel saat Musa menulis kitab Kejadian. Bagian lain dari kitab Kejadian, Musa merujuk kembali kepada Kejadian pasal 2 untuk mengajarkan kepada Israel tanah Eden, sabit yang subur itu, adalah tanah yang Allah janjikan kepada Israel, di kemana ia sedang membawa mereka. Perspektif ini khususnya menjadi jelas ketika Allah berbicara kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 18. Akan cara Allah menjelaskan batas-batas dari tanah perjanjian dalam nas ini. Hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Pada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat." Melihat di sini bahwa di satu sisi Allah berjanji kepada Abraham bahwa negeri yang akan diwarisinya akan meliputi wilayah Tigris dan Efrat, juga akan mencakup sungai Mesir. Penafsir berpendapat bahwa sungai Mesir tidak merujuk kepada sungai Nil itu sendiri, tapi kepada sungai yang lebih kecil dalam wilayah perbatasan Sinai dengan Mesir. Apapun yang terjadi, telah bahwa ayat ini menunjuk kepada batas-batas geografis dari Eden, seperti yang muncul dalam Kejadian pasal 2. Diskusi kepada Kejadian pasal 2 ini menegaskan bahwa Musa percaya bahwa Allah telah menjanjikan kepada Abraham dan keturunannya tanah yang dulu dikenal sebagai tanah Eden. Israel bergerak menuju ke Kanaan, sebenarnya bergerak menuju ke lokasi tanah purba yaitu Eden. Menekankan pentingnya perjalanan Israel ke Eden, menekankan karakter yang kudus dari tempat itu, menunjuk kepada kekudusan Eden untuk mengajarkan kepada Israel bahwa tanah perjanjian, nah ia sedang memimpin mereka adalah tempat di mana mereka dapat menerima berkat karena memasuki hadirat Allah yang khusus. Utama yang dipakai Musa untuk membicarakan kekudusan Eden adalah dengan menggambarkannya dengan istilah-istilah yang juga ia gunakan untuk menggambarkan kemah suci. Sekalipun Allah itu maha hadir atau omnipresent, berdiam di mana-mana dalam pengertian yang umum, mendirikan sebuah kemah suci di mana Allah datang dengan cara yang khusus untuk berjumpa dengan umatnya. Di kemah suci ini, Allah akan memperlihatkan kehadirannya, berikan Tauratnya, terima ibadah umatnya, memberkati mereka dengan perkenannya. Maka ketika Musa melukiskan Taman Eden dengan istilah-istilah yang juga ia gunakan ketika menggambarkan kemah suci, menyatakan bahwa Eden karenanya adalah tempat hadirat khusus Allah di bumi, karena Israel dapat memperoleh berkat-berkat yang luar biasa dari Allah. Sedikit ada 7 aspek Eden yang mengindikasikan bahwa itu adalah tempat yang kudus dari hadirat khusus Allah seperti kemah suci. Pertama, Kejadian pasal 3 ayat 8, Musa memakai ungkapan khusus ketika ia berkata bahwa Allah berjalan-jalan dalam taman. Ungkapan Ibrani yang diterjemahkan berjalan-jalan adalah mithaleh. Istilah ini penting, karena merupakan salah satu cara khusus yang dipakai Musa untuk menggambarkan kehadiran Allah di kemah suci dalam Imamat pasal 26 ayat 12 dalam nas-nas lainnya. Pasal 2 ayat 9 kita membaca tentang pohon kehidupan sebagai fitur sentral di dalam Taman Eden. Sakramental ini memiliki kuasa untuk memberikan kehidupan kekal bagi mereka yang memakan buahnya. Walaupun Alkitab tidak mengatakan hal ini secara eksplisit, arkeologi terkini telah mencatat bahwa ada banyak situs dalam dunia kuno yang memiliki gambar-gambar yang dibuat untuk mewakili pohon kehidupan di tempat-tempat sakral. Ini memberikan petunjuk yang kuat bahwa menorah, kejadian yang berada di kemah suci Musa, kemungkinan besar merupakan gambar yang mewakili pohon kehidupan itu. Demikian, Taman Eden ditujukan sebagai tempat kudus yang semula di bumi.
Ketiga yang dipakai Musa untuk membicarakan kekudusan Eden adalah fokusnya pada emas dan batu krisopras di wilayah itu. Pasal 2 ayat 12 kita membaca bahwa emas dan batu krisopras sangat berlimpah di wilayah Eden. Yang mungkin kita duga, Keluaran pasal 25 sampai pasal 40 menyebutkan emas dan batu krisopras sebagai bagian-bagian yang penting dalam konstruksi kemah suci. Fungsi keempat antara Taman Eden dan kemah suci adalah kehadiran kerubim atau para malaikat. Pasal 3 ayat 24, Allah menempatkan kerubim di dalam Taman Eden untuk menghalangi jalan masuk ke pohon kehidupan. Dengan cara yang sama, muncul di seluruh dekorasi kemah suci dalam nas-nas seperti Keluaran pasal 25 ayat 18, pasal 37 ayat 9. Kerubim ini tidak hanya mengingatkan Israel kepada malaikat-malaikat di sorga, tapi juga malaikat-malaikat yang menjaga tempat kudus di Eden. Membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 24 bahwa pintu masuk Eden ada di timur, artinya di sebelah timur. Ini mungkin tampaknya tidak penting sampai kita menyadari bahwa menurut Keluaran pasal 27 ayat 13 dan sejumlah ayat lainnya, masuk utama ke kemah suci berada di sebelah timur. Demikian juga dengan kebanyakan kuil-kuil di timur dekat kuno. Sekali lagi, Eden digambarkan sebagai tempat kediaman Allah yang kudus. 6. Kita berbicara tentang pelayanan Adam di Eden, ungkapan yang ia gunakan di bagian lain untuk pelayanan keimaman di kemah suci. Pasal 2 ayat 15, Musa menggambarkan tanggung jawab Adam di taman sebagai berikut. Allah menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Istilah-istilah ini muncul bersama-sama dalam Bilangan pasal 3 ayat 7-8, pasal 8 ayat 26. Itu Musa menggambarkan pekerjaan orang Lewi di dalam kemah suci menggunakan ungkapan-ungkapan yang sama. Adam dan Hawa melayani sebagai imam di Taman Eden. 7. Hal yang penting bahwa formasi Taman Eden terbentuk setelah 6 hari penciptaan. Seperti yang telah kita lihat dalam pelajaran sebelumnya, hari penciptaan memuncak pada perayaan Sabat Allah dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Cukup menarik, menurut Keluaran pasal 24 ayat 16 dan seterusnya, tinggal selama 6 hari di atas gunung bersama Allah. Allah memberinya instruksi-instruksi untuk membangun kemah suci pada hari ke-7. 7 fitur Eden ini menunjukkan bahwa Musa menganggap Taman Eden sebagai sebuah tempat kudus, sama seperti kemah suci. Itu adalah lokasi dari hadirat khusus Allah di dalam dunia ini. Berada di dekat tempat itu berarti berada dekat dengan berkat-berkat Allah. Yang telah kita lihat, percaya bahwa Kanaan adalah lokasi Eden. Akibatnya, dengan berfokus pada karakter Eden yang kudus, kita juga menarik perhatian kita kepada karakter Kanaan yang kudus. Ada di dekat Kanaan berarti berada di dekat tempat yang Allah tetapkan dari semula sebagai tempat kediamannya yang kudus. Satu nas terbaik untuk melihat ajaran Musa tentang tempat kudus masa depan ini adalah Ulangan pasal 12 ayat 10-11. Itu ia menuliskan kata-kata ini. Tapi kamu akan menyeberangi sungai Yordan dan diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai warisan. Ia akan memberikan kepadamu hentian dari segala musuhmu di sekelilingmu, supaya kamu akan hidup dengan aman. Ke tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu sebagai tempat kediaman bagi namanya, setelah kamu harus membawa segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, bakaranmu dan korban sembelihanmu, bahan persepuluhanmu,
dan persembahan khususmu, segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Ini membukakan salah satu fitur sentral dari visi Musa tentang tanah Kanaan. Dia menekankan bahwa suatu hari nanti Kanaan akan menjadi lokasi tempat kediaman yang permanen dari hadirat Allah, suci untuk Yahweh. Pasti, negeri Kanaan di zaman Musa hanyalah bayangan dari keadaan awal Eden. Kan ketika Salomo mendirikan bait suci di Yerusalem, perjanjian masih belum sepenuhnya ditebus dari dosa, pun dipulihkan kepada kesempurnaan awalnya. Namun, ketika Musa menulis tentang kekudusan Eden di hadapan orang Israel, ia menunjukkan suatu visi tentang keadaan yang akan dicapai oleh negeri itu suatu hari nanti. Di tanah perjanjian berarti memasuki daerah di sekitar Eden, tempat hadirat Allah yang kudus di bumi. Sama seperti Allah telah menempatkan Adam dan Hawa di taman bait suci yang indah pada awalnya. Ini sedang membawa Israel ke Kanaan. Dan begitu mereka mendiami tanah itu, bangsa itu akan mulai mengalami berkat-berkat karena mereka hidup di dalam hadirat khusus Allah. Setelah kita melihat bagaimana Musa menampilkan berkat-berkat Adam dan Hawa di Eden sebagai prototipe dari anugerah yang menanti Israel di tanah perjanjian, kita dapat melihat topik kedua dalam Kejadian pasal 2 sampai pasal 3. Itu kemudian Allah atas kesetiaan Adam dan Hawa. Ini memainkan peran yang sangat penting dalam presentasi Musa. Kesetiaan sangat penting bagi kisah Musa tentang Eden. Pun Eden adalah suatu tempat di mana terdapat berkat yang berlimpah, dan juga adalah tempat di mana Allah menuntut tanggung jawab moral. Kita menekankan fakta ini karena ia ingin agar orang Israel mengingat bahwa tanah perjanjian yang sedang mereka tuju juga menuntut Israel untuk setia kepada perintah-perintah Allah. Untuk memahami mengapa Musa menekankan tema ini, kita perlu menyelidiki dua hal. Dan kesetiaan di Taman Eden, dan kesetiaan di Kanaan. Bila kita pertama-tama melihat kesetiaan yang Allah tuntut dari Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Kesetiaan di taman muncul sangat awal dalam Kejadian pasal 2 dan muncul kembali berulang kali di sepanjang pasal 2 dan pasal 3. Dalam banyak hal, motif ini merupakan tema sentral dari pasal-pasal ini. Kan bagaimana Allah menantang Adam untuk setia di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 berikut. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tidak sepenuhnya jelas mengapa Allah melarang orang tua kita yang pertama untuk makan dari pohon yang satu itu. Pula, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat merupakan sesuatu yang sangat dihargai di bagian lainnya dalam kitab suci. Terlepas dari ketidakpastian ini, jelaslah bahwa Allah sedang menguji Adam dan Hawa untuk melihat apakah mereka akan setia kepadanya. Kalau Adam dan Hawa taat, mereka akan menerima berkat-berkat yang lebih besar lagi dari Allah. Tapi apabila mereka terbukti memberontak, mereka akan menderita penghakiman Allah. Dan adalah tempat kudus, dan orang-orang yang tinggal di sana juga harus kudus. Berfokus pada ujian kesetiaan di Taman Eden, kita menekankan tuntutan kesetiaan yang paralel bagi orang Israel yang dipimpinnya menuju ke tanah perjanjian. Musa memimpin Israel ke tanah perjanjian, ia seringkali memperingatkan mereka bahwa Allah menuntut mereka untuk setia kepadanya. Secara singkat, merangkum ajarannya tentang hal ini dalam Ulangan pasal 8. Membaca kata-kata berikut ini dalam Ulangan pasal 8 ayat 1. Nah, perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Perikop ini jelaslah bahwa Allah menuntut Israel untuk setia kepadanya agar mereka dapat memasuki dan menduduki tanah Kanaan.
Kan di sepanjang pengembaraan bangsa tersebut di padang belantara, menguji orang Israel untuk mengajar mereka tentang cara untuk menjadi kudus. Ulangan pasal 8 ayat 2 kita membaca kata-kata ini. Kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dan itu Musa juga menegaskan bahwa ketika nanti bangsa Israel datang ke tanah suci, mereka harus tetap setia kepada Allah atau mereka akan kehilangan hak istimewa ini. Itulah bagaimana ia mengatakannya dalam Ulangan pasal 8 ayat 10 sampai ayat 20 berikut. Engkau akan makan dan akan kenyang. Engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, tidak berpegang pada perintah, aturan, dan ketetapannya, kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, mengikuti Allah lain, ibadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, pun akan binasa. Kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita tahu bahwa orang Israel cenderung memberontak terhadap perintah-perintah Allah, seperti Adam dan Hawa. Karena kecenderungan-kecenderungan inilah, kita berfokus pada ujian bagi Adam dan Hawa di taman untuk memperingatkan bahwa Allah menuntut kesetiaan setiap orang yang ingin tinggal di Kanaan. Tentu saja Allah tidak menuntut kesempurnaan dari Israel. Hanya oleh karena anugerah Allah lah orang dapat tetap setia. Namun, bila Israel terang-terangan melanggar Taurat Allah dan berpaling dari Dia, seperti apa yang Adam dan Hawa lakukan di taman itu, kita tidak akan dapat menikmati berkat-berkat di tanah perjanjian. Jika Musa mendorong Israel untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian, mau supaya mereka mengingat fitur kehidupan ini di negeri itu. Mengingat ajaran dari Ulangan pasal 8, dapat memahami alasan utama Musa untuk berfokus pada kesetiaan yang dituntut dari Adam dan Hawa. Menekankan hal ini untuk menggugah orang Israel untuk membalikkan apa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa dan tetap setia kepada perintah-perintah Allah. Adam dan Hawa diuji di taman itu dan mereka diusir karena mereka telah berdosa. Zaman Musa, Israel masih berada di luar Taman Eden. Allah menguji mereka untuk mempersiapkan bangsa itu agar dapat masuk kembali ke Eden dan tinggal di sana dalam berkat Allah. Kita melihat bahwa Musa menulis tentang ujian kesetiaan di Taman Eden. Tidak hanya menjelaskan kepada Israel apa yang telah terjadi dahulu kala di zaman purba, zaman Adam dan Hawa, tapi ia juga menjelaskan apa yang sedang terjadi pada zamannya. Allah sedang menawarkan kepada Israel berkat kehidupan yang luar biasa di Taman Eden. Namun, seperti Adam dan Hawa, tidak dapat menikmati berkat-berkat ini, kecuali mereka setia kepada Allah. Allah sedang memanggil Israel untuk hidup dengan iman sebagai bangsa yang kudus, sepenuhnya tunduk kepada perintah-perintah Allah. Dan dengan cara inilah mereka bisa berharap untuk memasuki tanah itu, tinggal di sana dengan damai. Jauh ini kita telah mengamati bagaimana Musa menggambarkan negeri Eden dan negeri Kanaan sebagai tempat berkat Allah di bumi. Kita juga telah melihat bagaimana Musa menyampaikan ide bahwa kedua negeri itu menuntut pelayanan yang setia dari orang-orang yang tinggal di sana. Kita akan fokus pada dimensi ketiga dari makna asali Kejadian pasal 2 dan 3, yaitu konsekuensi dari ketidaksetiaan Adam dan Hawa. Melihat konsekuensi ketidaksetiaan yang terjadi di dalam taman, akan mengamati 3 akibat dosa Adam dan Hawa, yaitu kematian, penderitaan, dan pengusiran. Pertama, menjelaskan bahwa Allah mengancam Adam dan Hawa dengan kematian sebagai konsekuensi dosa. Ini muncul pertama kali dalam peringatan Allah kepada Adam, Kejadian pasal 2 ayat 17.
Nah, Allah berkata demikian. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kataan, pastilah engkau mati, untuk frasa yang menunjukkan kepastian dari kematian yang akan datang. Konstruksi tata bahasanya sekali dengan cara Taurat Musa memberikan ancaman hukuman mati. Jika Taurat Musa memberikan ancaman hukuman mati kepada para pelaku dari kejahatan yang serius, kita menyatakan mereka pasti mati atau mereka pasti mati. Teks legal dari nas-nas ini menyatakan dengan sangat tegas bahwa ungkapan-ungkapan ini adalah rumusan untuk mengumumkan hukuman mati. Tidak mengatakan bahwa Adam dan Hawa akan langsung mati, bahwa kematian pasti akan mengikuti dosa. Berdasarkan hal ini, kita bisa memahami ancaman Allah terhadap Adam dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 sebagai ancaman yang menyatakan bahwa Adam akan berada di bawah ancaman hukuman mati, akan dihukum dengan hukuman mati. Tentu saja menulis konsekuensi dosa Adam ini untuk menjelaskan bagaimana kematian masuk ke dalam dunia ini. Tapi, tujuannya juga secara lebih langsung berkaitan dengan pengalaman orang Israel sebagai penerima tulisannya. Mereka sangat akrab dengan kematian. Pembaca Musa telah melihat sebagian besar generasi pertama yang meninggalkan Mesir mati di padang belantara. Mereka memberontak terhadap Allah. Seperti yang Musa tuliskan dalam Bilangan pasal 26 ayat 65 berikut. Tuhan telah berfirman tentang mereka. Setelah mereka mati di padang gurun. Mereka itu tidak seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Sekali lagi kita melihat ungkapan setelah mereka mati mengacu kepada Taurat Musa, kisah Adam dan Hawa di dalam taman. Pengertian ini, Israel yang mendengarkan kisah tentang Adam dan Hawa dapat mengaitkan pengalaman mereka dengan kematian di padang belantara dan pelanggaran Adam dan Hawa terhadap perintah Allah. Konsekuensi ketidaksetiaan terhadap perintah Allah di dalam taman adalah hukuman mati orang tua pertama dari umat manusia. Hukuman yang sama masih berlaku untuk orang Israel terbukti sangat tidak setia kepada perintah-perintah Allah pada zaman Musa. Jika kita membaca kitab Kejadian, telah bahwa kematian tidak langsung menimpa Adam dan Hawa. Pertama-tama membatasi Adam dan Hawa dengan keberadaan yang dicirikan dengan penderitaan. Di sisi, kita membaca kata-kata ini dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 berikut. Firman-Nya kepada perempuan itu, payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Di sisi lain, Allah juga menghukum Adam dengan kehidupan yang menderita. Membaca kata-kata untuk Adam ini dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 berikut. Kutuklah tanah karena engkau, dan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semua yang bisa dikatakan oleh Musa tentang konsekuensi-konsekuensi dosa di dalam taman, fokus pada penderitaan manusia ini begitu cocok dengan tujuannya dalam menuliskan kisah ini bagi Israel. Mereka telah mengalami berbagai macam penderitaan yang disebutkan di sini ketika mereka tetap tinggal di luar tanah Kanaan. Tapi, simaklah cara Musa menggambarkan kehidupan di tanah perjanjian. Ulangan pasal 11 ayat 10-12, kita membaca kata-kata ini. Negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, mana kamu telah keluar, yang setelah ditabur dengan benih, terus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Singkat, kita sedang membawa Israel ke suatu tempat di mana penderitaan yang telah mereka alami di luar Kanaan akan diredakan.
Akibatnya, ketika Musa menulis tentang penderitaan yang dialami Adam dan Hawa, memanggil orang Israel yang menjadi pembacanya untuk menghindari ketidaksetiaan yang mengakibatkan penderitaan. Tetap setia kepada Tuhan, agar mereka dapat kembali ke Kanaan, dapat mengalami sukacita kehidupan dalam berkat-berkat Allah. Ayat ketiga dari ketidaksetiaan Adam dan Hawa muncul dalam pasal 3 ayat 22. Perhatikan perkataan dalam Kejadian pasal 3 ayat 22 berikut. Firmanlah Tuhan Allah, sungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang, sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, hingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini menegaskan bahwa pohon kehidupan itu dapat membuat umat manusia hidup selamanya. Ini merupakan jawaban final untuk masalah penderitaan dan kematian. Namun, Allah tidak ingin Adam dan Hawa memakannya pada saat itu. Mereka diusir dari taman itu, pohon kehidupannya. Untuk kita ingat bahwa akses kepada pohon kehidupan tidak selamanya ditutup bagi manusia. Seluruh bagian selanjutnya dalam Alkitab menjelaskan bahwa mereka yang setia kepada Allah pada akhirnya akan dapat makan buah pohon ini. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes tentang pohon kehidupan dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 berikut. Siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Yohanes berbicara tentang akhir zaman ketika Kristus datang kembali ke bumi. Perkataannya menjelaskan mengapa Musa menulis tentang pohon ini kepada Israel. Jika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, telah menutup jalan ke pohon kehidupan. Di dalam zaman Musa, membuka jalan bagi Israel untuk setidaknya menikmati kecapan awal dari berkat kehidupan ketika mereka kembali ke tanah Kanaan. Dengarkanlah bagaimana Musa menuliskannya dalam Ulangan pasal 30 ayat 19-20 berikut. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Inilah kehidupan supaya engkau hidup, engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, memberikannya kepada mereka. Bila orang Israel memilih untuk setia kepada Allah, mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima umur panjang dan kebahagiaan di tanah Kanaan. Seperti Adam dan Hawa telah kehilangan akses kepada pohon kehidupan, di zaman Musa, Allah sedang menawarkan kepada Israel untuk mengecap sebagian dari berkat kehidupan yang ditemukan di sana. Taman kehidupan ini bukanlah takaran penuh dari kehidupan kekal yang kita kenal ketika Kristus datang kembali. Namun, akan menjadi kecapan awal yang merupakan sebagian dari apa yang akan datang di dalam Kristus. Kita menawarkan kepada Israel kesempatan untuk menikmati berkat umur panjang di tanah perjanjian. Telah melihat bahwa kisah pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden hanya sebuah kisah tentang asal-usul dosa di dalam dunia. Menarik kaitan antara Eden dan Kanaan, mengajarkan kepada pembacanya, itu orang Israel, kehidupan mereka sendiri juga. Kita belajar bagaimana tanah perjanjian dapat menjadi begitu indah untuk mereka. Kita melihat struktur sastra dan makna asali dari Kejadian pasal 2 sampai pasal 3, kita siap untuk mengajukan pertanyaan ketiga. Itu, bagaimanakah perjanjian baru mengajar kita untuk menerapkan nas ini pada masa kini? Bagi kita, bahwa Musa telah menuliskan bagian ini untuk mendorong para pembaca Israel untuk menghindari kesalahan Adam dan Hawa, untuk berjalan kembali ke Firdaus dengan memasuki Kanaan. Apakah kaitan antara instruksi-instruksi kepada Israel ini dengan kita pada masa kini? Secara sederhana, sama seperti Musa telah menggunakan kisah tentang dosa di dalam taman untuk mendorong Israel agar menelusuri kembali
kembalikan langkah-langkah Adam agar mereka dapat menemukan keselamatan untuk hidup di dalam Firdaus. Sekali lagi, penulis Perjanjian Baru mengajarkan bahwa keselamatan di dalam Kristus juga adalah suatu tindakan kembali ke Firdaus. Akan menyelidiki bagaimana Perjanjian Baru menggunakan Kejadian pasal 2-3 dan kaitannya dengan Kristus dengan cara yang biasa kita gunakan, yaitu dengan berfokus pada 3 tahapan kerajaan Kristus. Kita akan mulai dengan melihat bagaimana bagian ini diterapkan pada inaugurasi kerajaan pada kedatangan pertama Kristus. Kemudian kita akan melihat bagaimana hal itu berbicara pada kehidupan kita dalam kontinuitas dari kerajaan Allah pada masa kini. Akhirnya kita akan melihat bahwa Perjanjian Baru menggunakan nas ini untuk mengajarkan tentang penyempurnaan kerajaan Kristus dalam kedatangannya yang kedua. Inilah kita terlebih dahulu melihat inaugurasi kerajaan itu. Satu cara Perjanjian Baru membahas tentang keselamatan yang dibawa oleh Kristus ke dalam dunia adalah dalam pelayanannya di bumi. Dalam inaugurasi kerajaan itu, Kristus menelusuri kembali, membalikan apa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam pelayanannya di bumi, Kristus menggenapi perintah-perintah Allah ketika Adam dan Hawa gagal. Akan menyelidiki aspek ini dalam ajaran Perjanjian Baru, pertama-tama melihat bagaimana tema ini muncul di dalam surat-surat Paulus. Kedua, bagaimana tema ini muncul di dalam Injil Matius. Marilah kita mulai dengan pandangan Paulus. Paulus merangkumkan pandangannya secara lugas dalam Roma pasal 5 ayat 14 ketika dia menulis, "Tuh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam adalah gambaran dia yang akan datang." Kan bahwa Paulus berkata, Adam adalah gambaran dia yang akan datang. Dan selanjutnya dari Roma pasal 5 menjelaskan bahwa dia yang akan datang adalah Kristus. Kanlah bagaimana Paulus merangkumkan hal ini dalam Roma pasal 5 ayat 18-19 berikut. Itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Perhatikan bagaimana Paulus menjelaskannya di sini. Satu pelanggaran Adam menyebabkan penghukuman bagi semua orang. Tapi satu tindakan kebenaran dari Kristus menghasilkan pembenaran bagi semua orang. Apa demikian? Karena ketidaktaatan dari satu orang, yaitu Adam, menjadikan kita orang-orang berdosa. Ketaatan dari satu orang, yaitu Kristus, membuat kita menjadi orang benar. Ajaran ini sangat dikenal oleh kebanyakan orang Kristen, di mana Musa mengajarkan dalam Kejadian pasal 2 sampai pasal 3 hanyalah satu orang, tapi tindakan-tindakannya memiliki konsekuensi bagi semua orang yang diwakilinya. Musa Adam mendatangkan kematian bagi seluruh umat manusia, karena ia adalah wakil federal atau wakil perjanjian kita di hadapan Allah. Akibat dosa Adam, kita semua lahir di luar Firdaus berkat Allah, berada di bawah kutuk kematian. Di saat yang sama, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Kristus adalah wakil federal atau wakil perjanjian dari setiap orang yang beriman kepadanya. Dengan ketidaktaatan Adam, ketaatan Kristus kepada Allah membawa kebenaran dan kehidupan semua orang yang diperhitungkan di dalam Dia. Ajaran ini belajar sesuatu yang sangat penting tentang penerapan kisah tentang dosa Adam bagi kehidupan kita. Satunya cara agar Firdaus yang hilang itu ditemukan kembali adalah melalui ketaatan Kristus yang benar. Tidak dapat memasuki Firdaus keselamatan sebagai individu-individu yang mengandalkan jasa kita sendiri di hadapan Allah. Membutuhkan wakil yang mutlak sempurna untuk memasuki Firdaus mendahului kita.
Kristus itulah wakil kita. Kita mendapatkan keselamatan berupa hidup kekal di hadirat Allah hanya karena Kristus taat sepenuhnya kepada Bapa. Dalam pelayanannya di bumi, Kristus memperoleh hak untuk memasuki Firdaus. Hanya mereka yang beriman kepada Dia yang boleh masuk bersamanya. Kasih yang ditunjukkan oleh Paulus antara Adam dan Kristus juga ditunjukkan oleh para penulis Perjanjian Baru lainnya. Nah, kita melihat bagaimana tema ini muncul dalam Injil Matius. Matius secara khusus menarik perhatian kepada cara Kristus menelusuri kembali membalikan dosa Adam di dalam catatannya tentang pencobaan Kristus, Matius pasal 4 ayat 1-11. Nas paralelnya juga terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 1-13. Cara-cara yang berbeda tentang pencobaan Kristus paralel dengan pengalaman Adam dan Hawa di taman pun dengan tantangan yang Musa berikan kepada orang Israel ketika ia menulis tentang Adam dan Hawa. Pertama, kasih pencobaan Kristus hubungkannya dengan Israel ketika orang Israel mengikut Musa. Menurut Matius pasal 4 ayat 1, Kristus dipimpin oleh roh ke padang gurun, sama seperti Allah telah memimpin Israel ke padang gurun. Padang gurun itulah Allah menguji Israel untuk melihat apakah mereka akan taat. Kristus juga diuji di padang gurun. Hanya Yesus tinggal di padang gurun dengan pengalaman Israel. Sama seperti Israel berada di padang gurun selama 40 tahun, Matius pasal 4 ayat 2, Kristus berada di padang gurun selama 40 hari. 3. Rasa lapar merupakan fitur penting dalam pencobaan Kristus. Matius pasal 4 ayat 3, Yesus mencobai Kristus untuk mengubah batu menjadi roti. Dimensi pencobaan Kristus ini paralel dengan ujian bagi orang Israel berkenaan dengan air dan makanan di padang belantara. 4. Sendiri menghubungkan pengalamannya dengan ujian Israel di padang gurun dalam cara ia memakai Alkitab. Matius pasal 4 ayat 4, Yesus mengutip Ulangan pasal 8 ayat 3. Matius pasal 4 ayat 7, Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 16. Dalam Matius pasal 4 ayat 10, merujuk kepada Ulangan pasal 6 ayat 13. Nas Perjanjian Lama ini berasal dari bagian-bagian kitab Ulangan dan Musa menjelaskan ujian Israel di padang belantara. Dengan mengutip ayat-ayat ini, Yesus langsung menghubungkan pengalamannya dicobai dengan ujian yang dialami oleh bangsa Israel. Ini kita melihat bahwa catatan Matius tentang pencobaan Yesus berkaitan dengan pesan yang pada awalnya diberikan oleh Musa kepada Israel melalui Kejadian pasal 2-3. Melalui ketaatannya yang aktif, ia berhasil ketika Adam dan Israel sama-sama gagal. Yesus setia kepada perintah-perintah Allah. Sebabnya, Yesus mengucapkan kata-kata yang terkenal ini dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Mana Israel menghadapi berbagai ujian di padang belantara untuk mempersiapkan mereka memasuki Firdaus di Kanaan. Pasal 23 ayat 43 catat bahwa di atas salib Yesus berkata demikian kepada penjahat yang bertobat itu. Berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kristus untuk kebenarannya adalah kehidupan kekal di Firdaus. Kita melihat bahwa Perjanjian Baru kan pencobaan Adam dan Hawa, juga ujian Israel di padang belantara, dan inaugurasi kerajaan dalam pelayanan Kristus di bumi. Kristus adalah Adam terakhir yang berhasil, jika Adam yang pertama gagal. Lebih lagi, Kristus mengatasi pencobaan di padang gurun, balikan kegagalan Israel. Untuk alasan inilah ia memasuki Firdaus kekal. Kita melihat bagaimana Perjanjian Baru mengaitkan tulisan Musa tentang Adam dan Hawa di taman dengan kedatangan pertama Kristus. Perlu beralih kepada topik kedua kita, itu
Bagaimanakah Perjanjian Baru menerapkan prinsip-prinsip ini untuk kontinuitas kerajaan itu untuk zaman kita sekarang? Nas dalam Perjanjian Baru menonjol dalam hal ini. Namun, kita hanya akan melihat dua bagian saja. Pertama, fokus Paulus pada pasal-pasal dalam kitab Kejadian ini. Kedua, cara Yakobus menulis tentang hal-hal ini. Pertama, marilah kita mengamati perkataan Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 berikut. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus melanjutkan perkataannya dalam pasal ini, menjelaskan bahwa ia sangat khawatir bahwa jemaat Korintus akan berpaling kepada Injil yang lain. Lihat di sini bahwa Paulus menunjuk kepada contoh negatif dari Hawa untuk memberi peringatan tentang jenis ketidaksetiaan yang terburuk, paling dari Injil Kristus yang setia. Sama seperti Musa menggunakan kisah pencobaan Hawa untuk memperingatkan Israel untuk meneruskan perjalanan dengan setia ke tanah perjanjian, terus memakai kisah yang sama untuk memperingatkan orang percaya di zamannya mengenai kesetiaan dasar yang dituntut dari semua orang yang mengikut Kristus. Sama kontinuitas kerajaan itu, banyak orang di dalam gereja yang kelihatan menghadapi bahaya menyeleweng dari kebenaran-kebenaran Injil yang hakiki. Dia harus berjaga-jaga terhadap kemurtatan pada tingkat ini, karena konsekuensinya sama mengerikannya dengan yang dialami oleh Adam dan Hawa. Yakobus mengambil posisi yang mirip dengan Paulus ketika ia menjelaskan peran dari ujian dan pencobaan dalam kehidupan orang Kristen. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12-15, kita membaca kata-kata ini. Bahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Bahwa Yakobus merujuk pada Kejadian pasal 2-3. Pasal 1 ayat 14, ia berfokus pada keinginan manusia, jadi kuasa di balik godaan untuk berdosa, dan keinginan Hawa akan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itulah menyebabkan Hawa berdosa. Yakobus menerangkan bahwa mereka yang berhasil menang atas pencobaan akan menerima mahkota kehidupan. Secara kontras, akibat dosa adalah melahirkan maut. Kontras di sini antara hidup dan mati paralel dengan kontras antara hidup dan mati dalam kisah Adam dan Hawa. Di mana Musa mendorong Israel untuk setia selama pencobaan di padang belantara dengan merujuk kepada pencobaan Adam dan Hawa, Paulus dan Yakobus mendorong kita untuk setia selama pencobaan di dalam kontinuitas kerajaan. Dan ujian di sepanjang kehidupan orang Kristen menyatakan karakter asli kita dan mempersiapkan kita untuk kehidupan kekal. Anugerah Allah harus berusaha semampu kita untuk tetap setia kepada Kristus, agar kita dapat menerima karunia hidup kekal di Firdaus. Telah melihat bagaimana Perjanjian Baru menerapkan kisah Adam dan Hawa di taman dalam inaugurasi dan kontinuitas kerajaan, kita akan beralih kepada tahapan final, yaitu penyempurnaan keselamatan di dalam Kristus, kedatangannya yang kedua. Tema ini juga muncul dalam banyak bagian dalam Perjanjian Baru. Jadi kita hanya akan menyebutkan dua bagian saja, yaitu di dalam Kitab Lama, dan satunya lagi di dalam kitab Wahyu. Pertama, kan cara Paulus memberikan pengharapan kepada jemaat Roma saat ia mengakhiri suratnya kepada mereka. Roma pasal 16 ayat 20, ia menuliskan perkataan berikut ini. Semoga Allah sumber damai sejahtera
segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kata-kata ini Paulus mengingatkan kepada orang Kristen di Roma akan pengharapan mereka yang besar untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ia melakukannya dengan merujuk kembali kepada janji keselamatan dalam Kejadian pasal 3. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya dalam pelajaran ini, Kejadian pasal 3 ayat 15 memberitahu si ular bahwa suatu hari nanti keturunan Hawa, manusia, akan meremukkan kepala dari keturunan ular tersebut. Dalam bagian ini, berkata bahwa iblis akan diremukkan di bawah kaki orang-orang Kristen ketika Kristus datang kembali. Sendiri akan menghancurkan iblis dan musuh kita yang berkuasa, itu kematian. Kemudian kita akan memerintah dengan Kristus dalam kemenangan dan kemuliaan. Dan lain dalam perjanjian baru di mana tema-tema Kejadian pasal 2 sampai pasal 3 dikaitkan dengan penyempurnaan kerajaan adalah kitab Wahyu. Yohanes merujuk pada pohon kehidupan beberapa bagian dalam kitabnya. Dengarkan cara Yohanes menjelaskannya dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 berikut. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa menang, akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bukan pada Kejadian pasal 3 di sini sangat jelas mengetahui bahwa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden persis untuk mencegah mereka makan buah dari pohon kehidupan. Pun ketika Kristus datang kembali, akan memberikan kepada umatnya hak untuk makan buah dari pohon kehidupan. Ikan juga di mana letak pohon itu. Karena secara eksplisit berkata bahwa pohon itu ada di Taman Firdaus Allah. Bagaimana Musa memanggil Israel untuk memasuki Kanaan karena umur panjang dapat diperoleh di sana. Kemudian pula orang Kristen memiliki pengharapan untuk memasuki Firdaus yang lebih agung dan lebih dipulihkan sepenuhnya. Ketiga, melihat kaitan lain dengan kitab Kejadian dalam sebutan untuk mereka yang akan makan dari pohon itu. Terus berkata bahwa hak itu akan diberikan kepada orang siapa yang menang. Di mana Musa berbicara tentang pohon kehidupan untuk mendorong Israel untuk setia kepada Allah, terus menjelaskan bahwa hanya orang yang mengalahkan dosa dengan tetap setia itulah yang bisa makan dari pohon kehidupan. Harus membaca Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 2. Jika Yohanes melihat ke depan kepada dunia yang baru, yang dia lihat. Malaikat itu menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah jalan kota itu di seberang menyeberang sungai itu, pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Perspektif perjanjian baru sudah jelas. Jika Kristus datang kembali untuk menyempurnakan kerajaannya, mereka yang percaya kepada Kristus akan memasuki Firdaus Eden. Iblis akan diremukkan di bawah kaki kita, dan kita akan makan dari pohon kehidupan dan hidup selama-lamanya di dalam ciptaan Allah yang baru. Telah melihat dalam pelajaran ini bahwa Musa menulis tentang Adam dan Hawa di taman itu untuk menolong orang Israel sementara mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Musa memanggil bangsa itu untuk menelusuri kembali dan membalikan peristiwa-peristiwa di Taman Eden. Banyak hal dari nas ini sangat mirip kita pada masa kini. Dan mendengarkan panggilan Musa kepada Israel untuk melangkah maju ke tanah perjanjian, dapat melihat bagaimana kita juga harus menelusuri kembali dan membalikan langkah-langkah Adam dan Hawa. Dengan mempercayai dan tetap setia kepada Kristus akan menemukan keselamatan, itu Firdaus yang telah hilang
dan ditemukan kembali.